Pelapor melaporkan Saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Nah, adapun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Asanti dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa, begitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Asanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Itu tulisan Ayu sendiri ya, Bang? Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Asanti dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Asanti merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Makin lagi Bang, dikit Bang. Oke. Oke. Ini 22 Mei 2025. Dan hanya tanda tangan Bang, tidak ada. Dan hanya tanda tangan. Ini kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Tahan, Bang. Ya, sorry, maaf ya. Ya, 24 Mei ya. Oh, orang tua, sorry, maaf. Nih. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Oke, itu klarifikasi yang pertama kaitan dengan perampasan aset. Yang kedua kaitan dengan illegal access, seperti kami sampaikan tadi, laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Asanti seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya? Dan Pak Aris, menuduh ya? orang. Dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone, sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi kembali kami sampaikan pada kesempatan ini tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik Saudari Ayu. Terkait mobil, Bang, katanya juga. Dan jam 2 pagi itu, Bang. Mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Sebenarnya Bu Asanti juga bilang ke kami bahwa tidak ada niatan untuk menjual karena secara nilai aset ini sangat kecil dibanding dengan penggelapan yang dilakukan oleh Bu Ayu. Makanya aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual, tapi
sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktunya. Jaminan lah ya Bang ya. Sebagai jaminan, benar sekali. Bagaimana dengan datang tengah malam ke rumah Oke. Ayu Ya. dengan adanya dugaan intimidasi gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin rasanya itu bukan intimidasi, itu memang kerelaan ya kan Gini, gitu Pak Aris. aku ceritain kalau Boleh bisa. silakan Pak Aris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merapas asetnya jam 3 pagi. Ya kan? Padahal, teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya karena kita ada kecurigaan ya kan terkait ada indikasi penggelapan dan dia juga menyampaikan tidak ada Bun, tidak ada penggelapan ya, malah dia menyebut nama dan itu kalian akan kaget siapa nama yang difitnah sama saudari Ayu itu ya kan, bukan saya Bun, kemungkinan si A ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang dan nanti saja kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene seorang itu yang nggak mungkin ngambil gitu ya. Nah kita ngomong baik-baik, coba Bun cek aja semuanya gitu, data-datanya cek, nggak mungkin lah. Nah akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu mengaku nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen ya kan jam 9 malam kita mempertanyakan itu ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui ya, jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen ya kita memutuskan untuk membuka laporan ke polisian. Ya, membuka laporan ke polisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi. Diselesaikan secara kekeluargaan dan dia meminta ya semua ada data-datanya ya. Jadi semua ada data-datanya, ada semua lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Suaminya nangis memohon uang kita karena Ayu ini punya anak 2. Apa jadinya ketika dilaporkan polisi, siapa yang ngurus anaknya? Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Oh, diminta berarti ya? Iya, saya itikat baik, makanya logikanya ini serah terima ini. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Bukan kita yang minta. Bukan apalagi bahasanya merampas. Iya. Keji banget itu narasinya. Ya kan? Itu. Karena takut dilaporkan polisi itu ya? Iya, karena lagi-lagi kan Bunda Asanti dari awal pun ketika ada indikasi seperti itu, Bunda Asanti masih tabayun, ayo mana datanya, benar nggak? Ya kan, mana data, karena kan semua data perusahaan ada di laptop dia. Ya ditunjukin, ya kan, mana ya HP-nya gitu kan. Terus ketika, kenapa datang ke rumahnya? Karena yang punya sertifikat itu adalah mertuanya, suaminya ini. Sertifikat rumah itu. Karena dia yang minta, udahlah Pak, saya masih punya anak 2, udah Pak. Saya sebagai suami, saya akan bertanggung jawab. Yuk kita bareng, Bapak jangan laporan ke polisi, kita datang ke rumah saya. Karena sertifikat, saya punya aset sertifikat rumah, mobil dan yang lainnya. Ini menjadi itikat baik saya. Bapak pegang aja.
Ya, bisa aku bilang, ini kalaupun dihitung dengan kerugian kita, ya nggak Tidak akan cukup. iya. Masih 1%, nggak 0,5% dari kerugian itu. Ya, gitu. Karena logikanya nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kita rampas kalau ada surat serah terima. Iya. Jadi kita datang ke rumah itu atas ajakan dia untuk dia menyerahkan ke kita. Satu. Dan kita pun pada prinsipnya ini bukan rampasan. Dan hari ini Sertifikatnya sudah serahkan. sertifikatnya ada di dia juga. Setelah waktu pagi itu nyerahin ke kita, setelah 2 hari ke depan katanya ada pembeli. Pak, ada WA-nya juga. Ya, saya ada WA-nya semua lengkap datanya. Ya kan Pak Aris, ini ada yang mau beli rumah, tapi pembelinya pengen lihat sertifikat aslinya. Iya. Boleh nggak saya ambil? Saya kasih lagi. Dan sekarang sertifikatnya udah di Ayu. Tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Iya. Yang dijanjikan 1 bulan. Gitu. Jadi saya tekankan lagi, itu tidak benar perampasan semuanya. Kita ikutin maunya dia kekeluargaan, dia akan ini, kita ikutin. Kita tidak ada bukan laporan polisi. Karena gimana pun juga, ya kan Bunda itu tahu dia karyawan udah lama sama Bunda, ya kan? Bunda selalu sifatnya selalu memberikan tabayun, Iya. tidak sepihak, walaupun itu haknya dia, karena uang perusahaannya dia yang diambil, tapi tetap dia ikutin. Maunya dia, oh ini saya minta tolong 1 bulan ya, sampai orang tuanya semua datang Iya, ke kita, bisa tuh sikat. lengkap semua. Orang tuanya datang ke kita dari daerah, datang ke Jawa sini, Tengah, ya. Jawa Tengah, datang meminta, ayo jangan dilaporkan ke polisi, kita kekeluargaan aja. Nah Bunda itu ikutin semuanya, nggak ada karena apa sih? Mungkin waktu itu dia seperti hilaf atau apa? Ya itulah Bunda Asanti. Semua maunya dia mau itikat baik, kekeluargaan kita ikutin. Tapi pada faktanya, ya kan lagi-lagi tidak bisa teraktualisasi. Malah sekarang memberikan fitnah yang kejam terhadap kami. Ada Bang, posisi Ayu itu apa sih di perusahaan? Keuangan. Terus kapan Asanti mulai mencium adanya? Ya itu di tanggal 20 Mei. 20 Mei. Ketahuannya gimana? Ya ketahuannya ya ada rekening perusahaan saldonya hilang, Bilang. berkurang. Berkurang. Dan ketika ditanya malah dia memfitnah seseorang yang mana notabene seseorang itu ya kan Iya. tidak mungkin ngambil, Iya. dan gak mungkin itu. Dan saya nggak mau berani ngomong, nanti aja jadi saksi di pengadilan. Semuanya dia pakai uang miliar apa untuk kebutuhan umum? Wah, pengen tahu serius. Salah satunya pengakuan dia. Kalau dari cek dimutasinya, ya untuk perawatan. Berapa juta Lim? Ya puluhan juta lah untuk suntik apa? DNA salmon. DNA salmon. Bang, Salah satunya. Kayak glowing banget kan kemarin kan? Apalagi Ya pokoknya untuk kebutuhan pribadinya. Gitu. Bang, semalam kan melalui Zoom dia berbicara bahwa ada dugaan Iya. penggelapan pajak yang mana payroll gaji itu tidak dibayarkan Iya. oleh rekening perusahaan. Iya. Itu seperti apa Bang terkait payroll gaji yang tidak dibayarkan oleh rekening perusahaan? Ya, saya pikir Bu Ayu ini nggak paham sebenarnya ya, nggak paham sebenarnya kaitan dengan penggajian gitu. Artinya begini, kaitan dengan dugaan penggelapan pajak dan segala macamnya itu sama sekali nggak paham dianya dan juga tidak mau belajar. Nah, sehingga kesempatan ini kita juga mau sampaikan bahwa kaitan dengan media yang memberikan bahwa ada penggelapan pajak itu antara perusahaan dengan kantor pajak juga sudah ada korespondensi dan rasanya itu tidak menjadi masalah kan gitu ya. Kita Pengalihan sudah- isu. pengalihan isu aja sebenarnya. Jadi kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak kaitan dengan selisih pembayaran pajak mungkin yang memang ada kekurangan dan itu akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan itu pun indikasinya Dan indikasinya pun uang itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak keuangan. Karena kan keuangan ini Ayu. dipegang oleh Bu Ayu kan begitu kan. Artinya ya perusahaan juga sudah mempercayakan kaitan dengan pembayaran termasuk pajak itu diserahkan ke Bu Ayu. Makanya ada kemungkinan selisih kurang bayar pajak juga dari uang yang sudah digunakan oleh si Bu Ayunya.
Mungkin gitu. Lalu bagaimana dengan dua laporan sekaligus di Polres Jaksel menanggapinya? Bang? Boleh Pak, sebagai warga. Iya, sebagai warga negara yang baik, ya itu kan haknya Bu Ayu ya untuk melaporkan Bu Asanti dan perusahaan mungkin. Tapi yang pasti setelah kejadian ini dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang mungkin nanti kita hadirkan sangat kompeten, kita juga melakukan upaya hukum karena ya kita akan buka laporan mungkin nanti di Polda Metro Jaya karena hal begini memang harus ditanggapi dengan laporan juga sebenarnya kan begitu ya, karena pindahnya ini kan sangat berpengaruh dengan kondisi ya, dengan kondisi Bu Asanti dan keluarga. Tapi yang pasti dalam kesempatan ini kita juga mohon doa restu teman-teman media tahun depan mungkin Bu Asanti dan keluarga juga naik haji. Nah, mungkin ini jadi ladang pahalanya Bu Asanti dan keluarga juga. Di sisi lain dipitnah. Ya, sisi yang lain dipitnah, tapi di sisi yang lain mungkin nanti di tahun depan kita doakan ibadah hajinya berjalan dengan baik. Bang, mungkin mobil sendiri ada buktinya segala macam. Kalau mobil hanya mobilnya saja, sementara surat-suratnya itu masih dikuasain oleh Bu Ayu Kayak sebenarnya. foto-fotonya mobilnya atau apa gitu. Aduh, nantilah kita tunjukin. Nanti kita tunjukin di dalam persidangan. Mobil masih posisi masih di perusahaan ya? Iya. Masih di perusahaan. Mobil masih di perusahaan. Surat-surat ada di Ayunya. Iya, surat-surat rumah mobil ada satu. Surat rumah seperti yang disampaikan Pak tadi yang Ayu saya sudah bilang. diserahkan. dan serahkan. Ya kan, tadi yang saya serahkan, kalau yang namanya dirampas, nggak mungkin saya serahkan kembali. Iya. Karena dari awal itu adalah, tolong saya jangan dilaporkan, saya itikat baik mau menggantikan. Saya punya aset, ini sebagai pegangan, ya kan? Sebagai pegangan kata dia. Gitu. Nah, ketika kata dia ada pembeli rumahnya, kita kasih lagi. Gitu, setelah laku baru, tapi sampai hari ini Iya. nggak ada kabar. Iya. Gitu. Memframing perampasan itu seolah-olah Bu Asanti itu sangat Kejam kejam sekali ya. Artinya ya teman-teman media juga harus berdiri di posisi yang bijak bahwa bukti Bu Asanti tidak pernah. Ayu nulis sendiri. Tahan. Nih, Ayu nulis sendiri ketika Surat pernyataan. Serah terima ya. Serah terima. Bang, kalau bang, ya bang, handphone. Nah, serah terima. Kanan dulu. Nih, Tengah. Handphone bawah. Kiri. set. Nah, Mas Aris, artinya sekarang solusinya apa sih ditawarin Bang Duna, apakah minta uang 2 miliarnya atau pengen ini masuk ke ranah pidana agar Aisha dijerat gitu? Ah, tar dulu. Ini udah selesai semua. Kalau itu ya bang, bukti barang-barangnya, barang-barang mobil, biar jelas aja di Ntar gambar. aja lah, nah, ya. Wawancara dulu. Ini Bang jawab pertanyaan. Iya. Ya. Ya, sebenarnya kalau ditanya solusi, ya sebenarnya kan dari awal Bu Asanti itu sudah sangat bijak ya. Sangat bijak. Menunggu komitmen dari Bu Ayu untuk menyelesaikan kewajiban atas dana yang digelapkan. Tapi sampai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bu Ayu tidak juga dibayar dengan tuntas, tidak diindahkan. Makanya kita buat laporan ke Polresta Tangerang Selatan. Kalau ditanya solusinya apa? Ya pastinya proses hukumnya tetap berjalan kan gitu ya, tidak juga menghilangkan hak perdata terhadap uang yang sudah digelapkan oleh Bu Ayu. Artinya proses hukumnya tetap berjalan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya mungkin dalam beberapa waktu yang dekat dengan bukti yang ada dan saksi-saksi yang kompeten tadi, kita akan buka laporan baru di Polda Metro Jaya. Kapan tak? Ya secepatnya Cepatnya. dengan pasal fitnah dan keji kayak gini. Artinya bikin laporan pidana juga, menggugat untuk minta ganti rugi 2 miliar itu juga dilakukan. Ya sebenarnya kalau terhadap 2 miliar ini kita menunggu proses hukum dulu di Polres Tangerang Selatan. Ya tapi terhadap fitnah ini nanti akan kita buka laporan di Polda Metro Jaya. Bang, Polres Tangerang itu Ya. pasalnya apa yang dilakukan? Pasalnya itu 263, 372 dan 374. 372 dan 374. Ada pemalsuan di situ, pemalsuan tanda tangan, ada juga penggelapan dalam jabatan. Bang, itu aset rumah nilainya berapa, Bang? Sebenarnya kita belum melakukan appraisal kan gitu ya, karena kan Iya. untuk menentukan nilai itu appraisal, tapi secara market share di situ kalau kita bandingkan dengan penggelapan yang dilakukan tidak akan mencukupi. Tidak akan mencukupi. Bang, mungkin dugaan penggelapan tadi kan dari pihak Ayu sendiri sudah membeberkan ya bahwa Ya. ada yang berbeda nih dari proses payroll itu sendiri kan. Ya. Apakah memang seperti itu, dan Ayu juga bilang katanya masih dikejar-kejar sama pihak pajak terkait dugaan penggelapan itu, gimana Bang? Kan yang dikejar-kejar kantor pajak itu adalah wajib pajak kan gitu ya. Mas, logikanya dia mengejar Ayu artinya gitu. bukan Ayu yang akan dikejar. Perusahaan yang akan dikejar kalau ada selisih pembayaran. Jadi
Nah itu juga yang memang harus kita luruskan bahwa kaitan dengan kantor pajak seperti yang kami sampaikan tadi, itu kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak, akan kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Tapi sistem payroll yang disampaikan Ayu benar bang, maksudnya dari Ya. dari rekening PT lalu ke rekening Ayu baru ke rekening karyawan itu benar? Nah mungkin itu nggak benar. Artinya semua Tidak sesuai ya dari sesuai dengan rekening perusahaan ya? sesuai dengan. Pokoknya kalaupun emang seperti itu, yang ngurus keuangan pembayaran kan dia sendiri. Makanya kita bingung, yang ngurus A sama ini kan keuangan dia sendiri. Iya. Dia berkata SOP-nya dari Itu dia sendiri yang ngatur. Karena begini Pak, kalau pembayaran pajak itu kan tidak ada Dia sendiri. kaitannya dengan penghasilan kan gitu ya, pajak penghasilan dan pajak yang lainnya gitu. Artinya pun kalau ada penggelapan, harusnya pendapatannya yang dihilangkan, jadi seolah-olah tidak ada pendapatan kan begitu kan logikanya. Ini kan uang keluar Pak, uang keluar itu kan artinya pajak orang yang menerima uang yang diminta kan gitu ya, bukan dari pajak perusahaan. Mungkin itu Pak. Oke, thank you Bang. Oke. Bang, Oke. mungkin Bu ada video call sama Bunda nggak sih kayak doanya Bunda seperti apa Adi? Yang pasti tadi ketika hari ini Bunda difitnah dengan kejam, dapat kabar gembira, ya kan? Bunda baru tadi pagi dikabarin instansi terkait, Ibunda sama Mas Anang insya Allah tahun depan berangkat haji. Ya mungkin ini ya sebab akibat lah ya kan? Tanpa kita ini tidak terduga-duga ada kabar gembira. Walaupun di sisi lain Bunda sedang di framing, dipindah sangat keji sekali. Boleh video call dikit sih Mas Hari 1 menit gitu. Tadi bilangnya ya ini kan ibaratnya kenapa Bunda nggak terlalu menghiraukan, karena semua faktual gitu loh, dia yang ngambil semuanya ini seakan-akan kan ini paling fiktif. Makanya Bunda nggak terlalu hilau gimana-gimana, cukup manajemen sama kuasa hukum aja klarifikasi. Kenapa? Karena Bunda ya apa yang mau ini bukan ibaratnya bukan masalah yang abstrak. Ini sudah faktual, hanya nunggu waktu dia jadi tersangka, dia ditangkap. Gitu. Makanya Bunda nggak terlalu menghiraukan. Diserahkan ke manajemen, diserahkan sama kuasa hukum. Gitu. Ya mungkin setelah ini yang tadi bilang sama abang kita, ya kita akan buka LP baru. LP baru di Polda. Gitu terkait masalah fitnah dan keji ini. Abang pengacara, tadi kan Siap. berarti ada selisih pembayaran pajak ya? Ya. Betul ya? Dan Kalau. sudah Ya, berkorespondensi sudah juga, kan? berkorespondensi dengan KPP. Boleh diketahui nggak selisih pembayaran pajak itu gimana maksudnya? Oh itu belum dibalas lagi dengan kantor pajak. Mungkin dalam waktu minggu depan kita akan datang ke KPP untuk mengklirkan berapa kira-kira selisih pembayaran pajak. Tapi rasanya sih itu hal lain ya, Pak, Ya. hal lain yang mungkin nanti dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Mas Haris, selain pengakuan dari Mbak Ayu terkait perawatan, gunanya untuk apa lagi? Liburan, Kalau di sini bahasanya adalah untuk kepentingan pribadi. liburan kah? Ya, bisa tanya ke Ayu langsung. Yang pasti itu buat kepentingan pribadi.